Sugeng siang anak negeri. Ketemu lagi dengan aku Gatot. Kali ini aku ditemani Yoga, si Bolang dari Temanggung akan menjelajah Desa Gunung Payung, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Di sini kita mau mencari ikan melem, buat dibakar dan dihidangkan dengan sambal belimbing. Kita juga mau masak ikan asam manis. Kiki, ikan tombro asam manis bumbu uci-uci, siap bikin lidah terkunci. Kita juga mau cari cinglung alias ulat bambu buat diolah dengan sambal mangga. Ada juga tradisi panen raya yang mengarah ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami. Oh iya, kita juga mau membuat dawet ireng. Nah, pewarnanya menggunakan jerami yang dibakar. Unik yuk. Bukan cuma itu, aku dan Bolang juga mau cari manggar alias bunga kelapa yang masih muda buat dimasak dengan santan kuning. Penasaran kan keseruan aku dengan si Bolang menjelajah Gunung Payung? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Anak negeri, sekarang aku lagi ada di Desa Gunung Payung, salah satu desa yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain tanaman kebun, di desa yang masuk Kecamatan Candiroto ini juga banyak sawah yang ditanami padi. Oh, apa enak itu? Waduh, sopo iki sendang balik iki? Aku masih ngendang, dia wani pernah berbelang, wes. Bolang toh. Cocok iki, kuwi kono tak jak jalan-jalan. Wes yo, dolanan sih ya. Ayo Le, kene Le. Wah, si Yoga ternyata Bolang dari Temanggung. Berani-beraninya nantang aku main bola jerami. Hehehe. Kalau urusan sepak bola, aku juaranya. Masuk, menang. Wes Lang, tak jak mlaku-mlaku ya. Go. Pokoke melu wae. Oh. Mumpung ketemu dengan si Bolang, aku mau ajak dia buat ikut menjelajah desa yang penuh dengan toleransi antar umat beragama ini. Selain kebun dan sawah, di sini juga ada curug atau air terjun yang sangat indah. Namanya Curug Guwung. Pak tos iwak napa, Pak? Melem. Tombro enten mboten? Oh. Bilang, melu mulai iwak yuk. Walah, ternyata bapak-bapak ini lagi nyari ikan. Aku kira lagi berendam atau mandi-mandi yo. Wah, Lang, oleh Lang. Lang, oleh lagi. Waduh. Nih, kita sekarang lagi nyari ikan pakai teknik selulup, yaitu badan langsung ke air biar kita lihat ikannya langsung kita tangkap. Ikan ini biasa dinamakan ikan melem. Nanti bakal kita masak. Lanjut cari dulu ya biar dapat banyak. Lang, boleh nih Lang, buat kono sih. Ayo. Selulup hampir sama dengan gogoh, mencari ikan dengan tangan kosong langsung. Bedanya kalau gogoh hanya menggunakan tangan. Nah, sedangkan teknik selulup ini, kepala kita sesekali harus masuk air untuk bisa melihat di mana posisi ikan berada. Ikan yang kita dapat adalah ikan melem, salah satu jenis ikan air tawar yang bisa ditemukan di sungai-sungai seperti ini. Ikan ini banyak ditemukan di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan yang lainnya. Nah, untuk yang berukuran kecil, ikan ini biasa digunakan untuk terapi kaki karena suka mengerumuni kaki saat masuk ke dalam air. Walaupun sebenarnya ikan melem termasuk ikan herbivora, tapi banyak yang percaya loh kalau ikan ini mau memakan kulit mati atau kotoran pada kaki. Pak, niki melem angsal kata. Go. Langsung mawon. Bakar yo. Go. Bakar. Nah, ikan melemnya sudah terkumpul, sekarang siap kita masak. Selain ikan melem, ada juga belimbing wulu, salah satu bahan yang paling penting untuk masakan yang satu ini. Sebelum diolah, kita tusuk dulu belimbing wulunya. Hampir seperti membuat sate. Tusuk dengan bilah bambu seperti ini.
bukan cuma belimbingnya ya, tapi tusuk ikan melemnya juga, biar lebih mudah saat dibakar nanti. Ikan melem yang udah kita tangkap tadi bakal kita masak, kita bakar dan dicampur sama belimbing wuluh. Kira-kira rasanya piye, Lang? Wah, seger, enak. Yuk, cepet dirampung ke, kita bakar sih. Selain ikan melem dan belimbing wuluh, ada juga bawang merah, cabai, dan timun. Semuanya diiris tipis yo. Bawang merah dan cabai digunakan untuk bahan sambalnya, sedangkan timun untuk campuran lalapannya. Wah, kayak koyo enak, Mas. Gak salah. Coba lo, legi ya. Enak, Mas. Banyak dasar, Mas. Hah? Tenan. Enak. Asem. Enak tuh, Mas. Walah, ditipu bola ngaku. Katanya manis. Namanya juga belimbing wuluh yo. Harusnya sih aku udah tahu kalau rasanya kecut dan sedikit sepet. Ayo, Lang, bakar, Lang. Ikan melem dan belimbing wuluh yang sudah ditusuk dibakar sampai matang. Nah, biar lebih mudah membakarnya, kita tancapkan semuanya ke debok alias batang pisang ini. Jadi nggak capek meganginnya. Salah satu kelebihan lain dengan ditancapkan ke batang pisang ini adalah kalau mau balik bahan yang dibakar, langsung balik aja batang pisangnya. Lebih cepet yo. Selain mengurangi rasa asamnya, saat dibakar, belimbing wuluh akan hilang getahnya. Rasa sepetnya akan hilang, dan karena kena panas, rasanya jadi sedikit manis. Belimbing lebih cepat matang dibandingkan ikannya, makanya perlu diangkat lebih dulu. Setelah diangkat, langsung iris juga belimbing wuluhnya, biar lebih mudah dicampur dengan bahan lainnya. Nah, ikannya juga sudah matang iki, Lang. Yuk kita angkat, jangan sampai gosong. Sekarang kita buat sambalnya. Sebenarnya sambal belimbing wuluh yang akan kita buat ini adalah jenis sambal kecap yang biasa digunakan sebagai pendamping sate kambing. Campurkan irisan bawang merah, cabai, dan belimbing. Tambahkan dengan sedikit garam biar rasanya lebih gurih. Kemudian tambah dengan kecap manis secukupnya. Setelah itu tinggal siram deh di atas ikannya. Nah, iki ikan melem bakar sambal belimbing siap dihidangkan. Wah, Kiki wis tadi, Lang. Pak, Mbak, ayo dimaem bareng-bareng. Wis yang gede aku ya. Aku wes paruan wae. Oh, pun paruan. Ya wis aku ngalah lah, wis ra apa-apa nyo. Walaupun dibakar tanpa bumbu, ikan melem ini rasanya sudah manis gurih. Apalagi dihidangkan dengan sambal belimbingnya. Rasanya jadi lebih komplit yo, lebih seger. Rasa asam dari belimbing wuluh ini cocok banget buat sambal kecap, apalagi untuk pengganti tomat. Dan belimbing wuluh ini mengandung banyak vitamin C yang bagus untuk imunitas tubuh. Enak ya? Enak banget sih. Namanya sambal ya. Ayo Mas, ini Mas, sambalnya Mas. Wow, wis enak, kayak manfaat juga yo, Lang. Makane, sing akeh makannya. Oh iya, bukan cuma belimbingnya yang banyak manfaat. Ikan melemnya juga loh. Selain bermanfaat saat dikonsumsi, saat dipelihara, ikan ini juga bisa menjadi pembersih air karena suka memakan fitoplankton yang ada di sekitarnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, mulai apa Gilang? Uci. Uci. Sebelah nanti. Wes kono kuwe. Wih, kono. Wah, yo kae wis ketok kae. Aku dan Bulang lagi sama Pak Toto. Kita mau cari sejenis beri hutan yang biasa ditemukan di dataran tinggi dan beriklim dingin. Makanya, di beberapa tempat sekitar Temanggung masih mudah ditemukan. Kita sekarang lagi nyari uci-uci yang biasanya itu tumbuh di musim penghujan. Enak ya, Lang ya? Kalau rasanya dari uci-uci ini cenderung manis dan asem. Wah, enak tenan ya ini. Boleh enak ya, saya oke ya? Uci-uci sering juga disebut arbenan, seladren, ucen-ucen, atau Indian strawberry. Batangnya setinggi 30 cm dengan bentuk menyerupai semak-semak. Nah, saat sudah matang, buah ini akan berubah warna jadi merah dan semakin tua saat lebih matang. Buah yang rasanya asam dan manis ini bisa digunakan sebagai obat demam loh. Tinggal dijadikan minuman khusus.
Nah, wis akeh kilang uci-ucinya. Kita bawa yuk. Katanya bisa dijadikan sebagai bumbu masakan loh. Selain ikan dan uci-uci, untuk membuat masakan yang satu ini, kita butuh beberapa jenis bumbu, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan nanas. Semuanya diiris tipis agar lebih mudah masaknya nanti. Semua bumbunya biar diurus sama mbak-mbak. Aku dan Bolang biar ngurus ikannya yo. Simpan baru Mas. Kipas. Panasin minyak gorengnya yang banyak. Soalnya kita mau goreng ikannya dulu. Mas, gir. Panas loh lang, mikir. Untuk menggoreng ikan basah seperti ini, gunakan minyak yang banyak yo. Biar seluruh bagian ikannya terendam. Terus masukin ikannya setelah minyaknya bener-bener panas. Agar ikannya tidak lengket di wajannya nanti. Masih sejenis ikan sungai, yaitu ikan tombro. Kali ini bakal kita masak asam manis dan bakal dicampur sama uci-uci. Kira-kira rasanya gimana ya? Apa enak Mas nek campur uci-uci Mas? Oh ini enak lang, wis mau dimasak wae. Ayo. Kalau ikannya masih basah, jangan terlalu sering dibolak-balik seperti ini. Nanti bisa jadi hancur yo. Lebih baik siram dengan minyak begini, agar panasnya lebih merata. Wah, bulak Mas sama sini. Nyangka sini kasih. Wah, bulesen wae kok ngono Ini, sing tenanan lho. Nah, setelah ikannya matang dan mulai kering, ikannya jadi nggak lengket lagi. Jadi mudah buat dibalik. Mbak, wis garing iki wis mateng ya iki ya? Wah, ambune wis wangi Mas. Mateng ya? Yo, sik. Kene lang, bantuin bawa bumbu-bumbunya. Kalau semua bumbunya sudah siap, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis sampai matang dan harumnya keluar. Wangi ya Mas ke aku. Oh, koyo mas sangit. Sangit kabeh Wangi, ambune. Mas. Wis, rasa ribut terus. Masukin nanas sebagai tambahan bumbunya. Enak Mas. Entek lho, wis aku wae. Tiru-tiru wae lho. Ngerasain sik to Mas. Yo, ora apa-apa lah. Nanas dimakan gini aja udah enak yo. Apalagi kalau sudah mateng nanti masakannya. Setelah semua bahan bumbunya mateng, masukkan saus sambal, kecap, dan garam secukupnya. Aduk-aduk sebentar sampai semua matang dan tercampur rata. Wah, Lan, arep gosong ki banyune. Banyune. Lah iki lho. Iya. Wah, lo tambahi. Tak gosong. Kabeh. Wis cukup. Wah. Masak sebentar lagi sampai airnya mendidih. Iki tahap terakhir ki Lang. Cupukno loncang karo uci-uci nih, korene. Uncang nek Mas. Loncang. Uncang. Harus nasa ribut-ribut selak gosong ki lho, mah loncang. Ora. Kene korene. Nah, ini. Semua ini. Apa yo? Kabeh. Oncang, loncang, atau oncelang bisa membuat masakan jadi lebih gurih yo. Oh iya, kalau uci-ucinya sengaja dimasukkan terakhir agar tidak hancur dan rasa asamnya tidak terlalu dominan. Oh, cukup pesek lo. Nah, jadi rasa dari uci-uci ini ada asam, ada manisnya. Jadi cocok buat campuran bumbu asam manis. Manis, asam. Wah, asam kowe sing asam. Wis cepet tak salah kosong. Enak tenan. Wis mateng ngene iki, Mbak. Wis mateng iki, Mbak. Minta sama Mas, tak pesen. Jangan tak kosong yo. Nah, wis mateng. Iki ikan tombro asam manis bumbu uci-uci siap bikin lidah terkunci. Yuk, dimakan. Ikan tombro saus asam manis campur uci-uci. Mantap, Pak. Ayo kita coba, Pak. Ikan tombro sebenarnya adalah satu jenis dengan ikan mas. Hanya saja beda penyebutan di beberapa wilayah. Ikan ini adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi karena rasanya yang cukup gurih. Dipadukan dengan bumbu asam manis yang segar juga cocok loh, guandeng nepol.
Seperti buah-buahan yang rasanya asam, uci-uci ini mengandung banyak vitamin C, makanya baik dan cepat sembuh kalau untuk orang yang sedang sariawan. Wah, Mas Nyong kayak sariawan Oh, aja. tak kayak 10 langsung mari sariawanmu nih. Lain kali kalau main di kebun, lihat uci-uci seperti ini, jangan lupa diambil yo Lang. Udah rasanya enak, banyak vitaminnya lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di desa Gunung Payung, aku dan Bolang mau cari sesuatu yang jadi favorit pemancing. Serangga yang biasa digunakan sebagai umpan pancing ini biasanya hidup dan membuat sarang di dalam bambu seperti ini. Aku wis bolong-bolong iki, Mas. Iku bekas digolek iku. Oh. Kaya kuwi. Enek iki, enek ora jero ning iki. Enek iku, Mas. Enek. Enek. Wah, ya Mas, piye Mas? Ketok sik apa piye? Biasanya salah satu tanda sudah ada serangga yang kita cari adalah ada sedikit lubang di salah satu sisi bambunya. Seperti ini. Nah, ini nih, kita lagi cari cinglung, biasanya berada di dalam bambu yang masih muda ya, Mas ya? Nah, dan ini kalau bunyinya seperti ini nih. Nah, biasanya isinya banyak ya, Mas ya? Biasanya banyak. Ayo, Mas, ketika Mas, ketok, Mas. Cinglung, cangkilung atau ulat bambu ini biasa diburu. Selain bagus buat umpan pancing, ternyata larva dari serangga ini biasa digunakan sebagai pakan burung juga. Harganya cukup mahal loh kalau dijual. Nah, Mas, gentenan, Mas. Arep Coba. gentian. Oh, gentian, Mas, gini, Mas. Mana, Mas? Iya, iya. Mas, yo. Tidak semua jenis bambu terdapat cinglung. Biasanya hanya jenis bambu atau pring legi seperti ini. Ayo, wih. Awas, kebruan ya. Bambu yang berwarna hijau, berukuran cukup besar, tapi bertekstur cukup lunak. Nah, iki ki, cinglungnya banyak. Enak lho, Riki. Coba. Coba bareng-bareng. Enak ya? Enak. Lagi Rasanya dari cinglung ini tuh tawar, sedikit seperti putih telur. Tapi enak, manis-manisnya dikit nih. Tambah lagi, Mas. Mbak, coba pernah. Iya, goreng. Nyoba, nyoba. Oh, nyoba sih. Masak wae dimasak yo. Ah, is. Kembali kok masak. Ndak wae. santai yo. Kembali pulang wae kok yo. Kok digoreng enak. Oh, enak kok. Yuk. Cinglung atau ulat bambu ini akan kita masak dengan cara yang sederhana. Nah, salah satu bahan tambahan yang tidak boleh kelewatan adalah mangga. Mangga yang digunakan adalah mangga yang masih muda. Kupas lebih dulu mangganya, kemudian iris sampai jadi kecil-kecil seperti ini. Lho, tangan pucuk-pucuk iki. Panyo jus separuh ki, Mas. Ora rampung-rampung. Salon-alon ae, penting ora kena tangan nih. Mangga yang digunakan bisa jenis mangga apa saja. Yang penting masih muda, yang rasanya masih dominan asam. Cinglung atau ulat bambu ini bakal kita masak sambal mangga. Yang dipilih mangganya yang muda-muda agar rasanya lebih seger. Ya, Mbak yo. Iya, Mas. Dirampungke sih, ngirisi. Oke, main rampung. Iki lho, kowe sing ngupas aku wis ngirisi iki lho, ora rampung-rampung. Lah, alah malah jambali entek engko ora dadi sambele. Wah, kurang manggane. Walah, pantes gak selesai-selesai. Lah mau malah dimakan terus ya sebulan iki. Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana. Hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Selain bumbu halus, ada juga bumbu yang diiris, yaitu onclang atau bawang daun, bawang merah, dan bawang putih. Wis bawang putih sithik wae. Ya bareng, Lang. Coba. Hilang. Sebelum dicampur dengan bahan lainnya, cinglung ini kita goreng dulu sampai kering. Langsung kabeh. Wah. Ora apa-apa. Loh, tambahin deh. Apa? Ucu. Alah piye lho malah kepeletian yo.
Karena mengandung protein yang tinggi seperti telur, saat digoreng, cingklung juga mengeluarkan aroma yang sangat mirip dengan telur goreng. Kalau nggak lihat wujudnya, pasti dikira bikin telur ceplok ini. Wah, awas hati-hati. Kepeletihan yo. Yo hati-hati deh, sik cepat-cepat. Kamu nggak senjata ramati. Oh, kan mau senjata nyo, gue goreng. Hehe, wis lang, wis mateng iki cingklungnya. Nggak usah khawatir kena minyak lagi. Panas, Mas. Wis. Apa nih, Mbak? Lang, cukup ki, Lang. Ini bumbune. Aku tak ngiris oncelannya sih ya. Wis ki wis, awas. Langsung dioseng wae kabeh. Kabeh. Heeh. Sik, gini sik to. Oh, kuwi nek wis lomboke nek kayak bumbune ya. Ya. Setelah itu, tumis juga bumbu dasar yang sudah dihaluskan. Tumis sebentar sampai wanginya keluar. Sekarang masukkan irisan mangga mudanya. Yang banyak yo, biar rasanya lebih seger. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya untuk menambah rasa. Kalau mangganya sudah layu, sekarang masukkan tokoh utamanya. Ya, si cingklung ini. Aduk-aduk sebentar sampai semua bahan dan rasanya tercampur rata. Terakhir, biar lebih gurih, masukkan irisan bawang daun atau oncelangnya. Wih, aromanya tambah wangi yo. Wah, wis mateng ki, Mbak. Angkat yo. Angkat ya, Mas. Angkat. Oh, sip. Wih. Panas. Wah. Iki, cingklung tumis sambal mangga siap dihidangkan. Wah, ini nih udah jadi nih. Cingklung Pak, sik mau ya? monggo. Ayo, Mbak. Lang, ayo dimakan, Lang. Tekstur cingklung cukup lihat karena memiliki kulit yang lebih keras dibanding dengan ulat jenis lainnya. Tapi rasanya sangat gurih. Sangat cocok kalau ditumis dengan sambal mangga seperti ini. Mantap nambah. Lang, ayo Lang, Mas. Nambah mana yuk? Mantap pokoknya. Nah, ini nih, rasa dari cinglung sambal mangga hampir sama seperti orak-arik telur, tapi karena ada tambahan mangga mudanya, jadi lebih seger ya, Mbak ya. Mantep ini. Nambahnya ya, Mbak ya aku ya. Gak cuma ikan dan burung yo. Ternyata aku dan Bulang juga suka dengan cingklung ini. Wah, siap-siap ngoceh iki Lang, koyo manuk. Kalau bulan-bulan seperti ini, Desa Gunung Payung dipenuhi dengan pemandangan yang cukup syahdu. Hamparan padi yang menguning, dan petani lalu lalang yang sudah mulai memanen padi mereka. Itu karena musim panen raya di desa ini sudah tiba. Ayo Lang, golek jerami Lang. Ngerti rame nggo apa? Hah? Kurang ngerti, Mas. Gawe gogoh. Ayo. Aku dan Bulang mau cari jerami, salah satu limbah hasil panen padi yang bisa digunakan menjadi banyak hal. Bisa sebagai kompos penyubur tanah, bisa sebagai pakan ternak, dan bisa juga disulap menjadi sesuatu yang akan kita buat. Ayo Lang gini Lang. Yo, siap. Wes selak sore engko tak Mas kan. Woi. Waduh. Aduh. Iya tuh, Mas. Abot. Aku kena angin, Mas. Nah, iki ulah. Waduh, jatuh toh. Sawah di sini soalnya salah satu jenis sawah tada hujan. Bentuknya terasering seperti ini. Makanya banyak undakan. Kalau dilihat dari jauh, nggak kalah loh dengan ubud yang di Bali itu. Pak niki pun kabeh Pak damine. Ini pun, Mas. Gerak iku Mas. Sing damel napa to niki? Go memet di sawah Mas. Wah, tak wangi nggih. Yo, Damel napa niki acara ini? go panen raya. Oh, panen raya. Ya. Oh, semacam ogoh-ogoh ngoten nggih. Ya. Ayo Lang, diwangi Lang. Ya wes, yuk Lang, kita bantu buat ogoh-ogohnya. Udah kumpul semua ini jeraminya. Rangkanya juga sudah jadi. Langsung kita pasang saja mengikuti rangkanya. Nih, kita sekarang lagi berada di Desa Gunung Payung, mau buat ogoh-ogoh, buat acara perayaan panen raya. Pak, niki bener toh sing nglebetaken niki? Niatnya sih si Bulang naik ke pundakku biar lebih mudah masang jerami yang di bagian atas. Soalnya tinggi ogoh-ogoh ini lebih dari 2 meter. Tapi malah dari jogetan gini. Ben tadi butone. Sementara butone kowe sik karo aku, buto cilik, buto gede, tung tak tung tak tung tak tung tak tung. Lah iki yo, Pak.
Acara pesta panen raya di Desa Gunung Payung ini dimulai dengan mengarak ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami. Asik ya, asik ya. Wah, kayak gotong malah joget wah. Arak-arakan diikuti oleh siapa saja yang ingin terlibat, baik anak-anak, petani, dan seluruh elemen masyarakat. Nih, masyarakat Gunung Payung biasa melakukan kegiatan tradisi panen raya dengan melakukan arak-arakan ogoh-ogoh ini yang terbuat dari jerami atau dami. Awas Pak, nyantol Pak. Dan nanti ogoh-ogoh ini bakal kita arak ke tempat pembakaran. Ayo, gotong Ki. Sama seperti di Bali, ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami ini juga melambangkan Batara Kala, Buto Kolo, atau Buto. Dalam ajaran Hindu Dharma, Kala adalah representasi kekuatan alam semesta dan waktu. Ogoh-ogoh dibawa ke tengah sawah yang sudah selesai dipanen. Di sekitarnya juga sudah ada banyak memeti sawah yang terbuat dari jerami juga. Setelah selesai, doa dipanjatkan untuk mengucap syukur atas hasil panen yang melimpah, juga sebagai wujud doa agar musim tanam selanjutnya diberikan kelancaran. Ogoh-ogoh dari jerami ini kemudian dibakar dan dilempari dengan tanah oleh seluruh warga yang hadir. Karena selain melambangkan sebagai Betara Kala, ogoh-ogoh yang berbentuk raksasa ini juga melambangkan seluruh hama yang mengganggu tanaman padi mereka. Masih berurusan dengan jerami. Kali ini jeraminya akan digunakan sebagai campuran makanan. Pasti pada penasaran toh? Lagi mau bikin sesuatu yang manis-manis nih, tapi ada yang lain. Pewarnanya pakai merang yang udah dibakar. Jadi diambil abunya, terus nanti dicampur sama air. Mbak, iki marep gosong kabeh iki, Mbak. Cepet, Lang. Si, Lang. Genyong merampung, Mas. Bakar dulu merang atau jerami padi yang sudah kering. Lebih baik bakarnya di wadah gerabah seperti ini, biar gak kecampur dengan kotoran lain abunya. Sambil menunggu abu merangnya siap, kita siapkan dulu bahan lainnya. Salah satunya adalah nangka. Potong nangka lebih dulu dan buang bagian kulit dan ruasnya. Soalnya yang akan kita ambil adalah bagian daging buahnya yang berwarna kuning. Setelah itu, iris-iris menjadi kecil seperti ini. Ora jambali wae. Pancen kok kandhani ora percaya lho. Entek engko ora dadi-dadi lho. Enak, Mas. Nah, anak negeri, sebenarnya kali ini kita mau bikin dawet ireng. Kalau dicampur dengan nangka matang, pasti jadi lebih enak yo, lebih wangi. Untuk membuat adonan dawetnya, campurkan tepung beras dan sedikit tepung tapioka. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya. Balik lagi ke jeraminya yo. Kalau semuanya sudah selesai terbakar, ambil abunya. Kemudian kasih sedikit air dan larutkan. Nah, yang akan kita gunakan sebagai pewarna adalah larutan airnya. Saring semua yo, agar ampasnya nggak ikut. Jambali wae. Pancen kok. Oh iya kuwi jambalne ra apa-apa, jambalne ra apa-apa, jambalne. Oh, iki nyo kuwi jambali wae kok. Kit ngiris. Araknya nyake. Oh, tunggal dene. Ya Allah. Kalau sudah jadi, masukkan pewarna dari abu merang ini ke adonan dawetnya. Iki ngrewangi nyong ya, Mas. Ayo tak rewangi rene. Aduk sampai rata dan kalis adonannya. Kalau sudah kalis, langsung direbus sampai matang. Sambung iki. Urung Sini. tak terus ke aku sih. Oh, arep ngiris. Heeh, tak iris sih. Iki korinti. Jenangke wae nang kono. Masa sih? Sanggup, Mas. Ayo lang. Sanggup. So ngasanggu, ojo so ngasanggu wae. Kena lah siji nih. Oh, tunggal teh. Selang gendine lang. Gede-gede. Rebus adonan dalam air putih yang sudah dipanaskan sebelumnya. Karena menggunakan campuran tapioka dan gula, saat dipanaskan bentuknya akan lengket menyerupai jenang. Nggak perlu terlalu lama yo. Kalau sudah agak mengental, angkat adonannya biar langsung dicetak.
cetak dawet dengan alat khusus seperti ini. Diulangi Mas Si- Gatot, kuat. Panas apa ini? Kalau mau nyetak dawetnya ini harus dalam kondisi adonannya panas. Karena kalau udah dingin susah mau diteken nih, nggak Apot, bisa Mas. keluar. Apot. Rewangi. Nah, bagian bawah cetakan sudah ada baskom berisi air dingin. Jenang dawet yang keluar melalui cetakan bentuknya langsung memadat terkena air dingin yang ada di bawahnya. Makanya, gak mudah hancur lagi yo. Sip, kalau sudah jadi, tinggal dihidangkan dengan santan dan nangkanya. Kasih juga daun pandan biar lebih wangi. Nah, iki dawet tirang campur nangka siap melepas dahaga. Wah, dawet wis tadi, Pak. Ayo kita nikmati bersama. ya. Lu gede aku kok. Go, Pak, niki, Pak. Kasih, Pak. Go. Olahan dawet tirang seperti ini sangat populer di sekitar Purworejo. Walaupun di daerah lain juga sebenarnya banyak yo. Dihidangkan dengan santan yang gurih dan nangka yang manis serta wangi, jadi perpaduan yang khas. Tambahan bahan dari merang bakat ini atau abon yang dipakai untuk pewarna ternyata bukan hanya membuat warnanya dawet jadi cantik nih, tapi juga cita rasanya lebih mantep. Yo Mbak yo, apalagi ditambah kuah yang seger pakai santan. Cocok banget. Mantap. Yang penting kalau pakai abu merang sebagai pewarna makanan, jangan terlalu banyak yo, secukupnya saja. Oh iya, zat karbon seperti ini juga bisa mengeluarkan racun dalam tubuh loh, karena alam memberikan banyak manfaat.